Bikin resep risol isi kentang wortel. Buat ide jualan nanti kalau sudah pensiun jadi TKW Hongkong. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya TKW Hongkong. Ya, ini udah siang hari, videonya dimulai setelah saya bersih-bersih rumah majikan. Berhubung majikan semua pada kerja, terus anak majikanku juga sekolah. Kalau sekolah itu pulangnya 4:30, kadang juga 5:30, nggak mesti. Daripada aku tidur setelah bersih-bersih, mending aku ke dapur ini belajar masak-memasak teman-teman. Pengen cari resep risol yang enak, terus siapa tahu nanti kalau udah jadi pensiun dari TKW bisa jualan risol. Enaknya kalau siang itu aku banyak waktu di rumah majikan aku nih teman-teman, karena anak majikan aku pulangnya sore. Tapi aku kalau malam istirahatku sekitar jam 10, kadang jam setengah 11. Karena bersih-bersihnya tuh cepat ya, aku kalau bersih-bersih itu cuma 2 jam kelar. Kalau misalkan nggak ada komplainan pekerjaan ya, kalau misalkan ada komplainan pekerjaan, ada tambahan pekerjaan suruh bersihkan apa-apa gitu, itu ya kadang ya nambah, bisa jadi 3 jam 4 jam gitu. Kalau hari-hari bersih-bersih rumah majikan tuh aku cuma 2 jam sudah kelar teman-teman. Setelah bersih-bersih boleh istirahat, nggak boleh aku di rumah majikan aku disuruh istirahat kalau selesai bersih-bersih. Aku sekarang itu kayak lagi di fase bebas gitu ya ikut majikan aku, tapi itu kadang itu ada ngerasa bosannya juga teman-teman. Yang penting bersyukur alhamdulillah kerjaan lancar, sehat di rantauan ya teman-teman. Aku mau curhat nih teman-teman ya, ada nggak sih yang sama seperti kayak aku tuh kadang berpikir sampai kapan jadi TKW gitu loh. Nggak kerja jadi TKW itu sebenarnya enak juga sih, cuman kalau kita sudah berkeluarga itu pengennya nggak usah lama-lama gitu kerja di luar negeri. Pengennya itu cepet-cepet dapat uang terus pulang ke Indonesia, terus di rumah itu punya pekerjaan tetap seperti itu. Dulu tujuan aku menjadi TKW itu yang pertama itu pengen cari modal buat bisa bekerja di Indonesia atau punya pekerjaan tetap di Indonesia, tapi kadang bingung mau memulainya dari mana, mau bekerja dari mana, mau bekerja apa itu bingung gitu teman-teman. Dulu sebelum menjadi TKW Hongkong ya, aku tuh sebenarnya seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya juga bersih-bersih ya, masak, ngerawat anak, terus kerjaannya juga serabutan seperti itu. Dulu suami saya yang menjadi TKI, akhirnya kita memutuskan untuk bergantian ya, bergantian. Jadi saya yang di Hongkong, suamiku yang di rumah. Aku tuh berdoa mudah-mudahan itu ada jalan supaya aku tuh bisa bekerja di Indonesia, maksudnya punya pekerjaan tetap gitu sama suami saya, jadi kerja di rumah bareng-bareng sama suami, intinya seperti itu keinginan saya itu. Karena aku dulu tuh sering ditinggal suami merantau, sekarang giliran aku yang merantau, jadi kayak satu merantau, satu di rumah, satu merantau, satu di rumah, itu kayak capek gitu teman-teman ya. Pengennya itu kerja di rumah bareng-bareng, tapi masih bingung mau bekerja apa, jadi masih berpikir sambil berjalan, maksudnya dipikir sambil bekerja gitu, khususnya buat teman-teman yang di Hongkong ya, yang khususnya punya keluarga, yang mungkin kalian merantau ditunggu anak sama suami kalian, jangan lupa menabung, kurangi beli-beli sesuatu yang nggak penting gitulah ya, mau apa beli-beli baju, apa beli-beli apalah yang nggak penting itu dikurangi, pokoknya perbanyak menabung ya teman-teman. Kemudian jangan lupa direncanakan juga nanti kalau misalkan pensiun jadi TKW di rumah mau ngapain ya, kesibukannya gitu loh teman-teman ya, minimal jualan apa gimana gitu. Karena kalau dipikir-pikir tuh kita kalau misalkan banyak uang, banyak tabungan, kalau di Indonesia nggak ada pekerjaan tetap ya sama aja, nanti di Indonesia uangnya habis lagi, balik lagi merantau. Itu hal yang tidak aku inginkan kalau misalkan pulang ke Indonesia. Makanya teman-teman jangan lupa ya menabung, kemudian direncanakan bagaimana nanti kalau mau pulang ke Indonesia mau bikin kesibukan apa ya, kita bisa merencanakan, tapi kan tetap yang di atas yang memberikan jalan, khususnya buat teman-teman yang ditunggu suami sama anaknya di rumah ya. Kalau yang single itu biasanya kan ya bisa bertahan sampai puluhan tahun kan di Hongkong, karena kalau posisi single itu nggak ada yang nungguin, mau kerja berpuluh-puluh tahun pun tetap kuat gitu di rantauan. Tapi kalau misalkan punya suami ya mending kita lebih cepat, lebih baik pulang gitu ke tanah air. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa menabung, uangnya ditabung, kurangi hal-hal yang tidak penting. Kerja di Hongkong itu enak teman-teman ya, gajinya banyak, nggak kayak di Indonesia, tapi apa-apa juga mahal, biaya hidupnya juga mahal. Makanya kalau misalkan kita tidak bisa membelanjakan gaji kita ya kadang habis buat
libur lah, buat beli baju lah, buat main lah. Intinya nggak bisa mengontrol pengeluaran kita gitu loh. Makanya aku kalau di Hong Kong itu nggak terlalu punya banyak teman ya, atau kalau libur sering sendiri, nggak banyak teman. Kenapa? Kalau banyak teman tuh sama aja banyak pengeluaran bagi aku. Semakin banyak teman, semakin banyak juga pengeluaran kita, semakin lambat pula kita untuk menabung. Pokoknya teman itu nggak usah banyak-banyak, yang penting punya gitu aja guys kalau di Hong Kong ya. Ini risolku sudah matang, tinggal digulung-gulung, gulungnya sesuai selera. Kalau mau bagus bisa dikasih jarak ya, atau dikasih selotip itu, terus dijarakin berapa senti. Untuk risolnya ini aku bikin yang isian kentang sama wortel dulu. Nanti kapan-kapan bikin isian apa isian berbeda-beda. Ini bikinnya banyak buat aku sarapan, nanti sisanya buat Jumat berkah. Jadi nanti dibagikan ke teman-teman satu flat di tempat aku kerja sini. Jangan lupa ya, ini risolnya ini dikasih tepung panir. Tadi sebelum dikasih tepung panir dicelupin di sisa adonannya tadi, kemudian masukin tepung panir, ditata seperti ini, terus nanti dimasukkan ke dalam plastik, terus di frozen ya, nanti digoreng pas hari Jumat. Nanti ditunggu gandengannya ya, nanti aku paling masak itu sagu mutiara karena aku punya tepung sagu. Nah ini udah selesai, udah tak bersihkan, tapi belum bersih banget karena nanti malam mau masak lagi kan. Nah ini kelarnya jam 3:30, masih ada sisa waktu setengah jaman lebih. Nah ini aku duduk dulu, makan dulu, nanti jam 4:30 aku turun ke bawah jemput anak majikan aku. Pokoknya kalau anak majikan aku sekolah, majikan aku kerja, hidupku tuh merdeka di rumah. Tidur juga boleh, mau ngapain juga, keluar masuk rumah majikan juga boleh, yang penting minta izin sama majikan kalau mau keluar. Alhamdulillah pokoknya bebas. Tapi ada nggak enaknya juga. Nggak enaknya apa? Nggak punya kamar sendiri. Kamarku serum sama anak majikan, jadi kayak kurang leluasa gitu. Teman-teman, sekian dulu ya video aku hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Kalau misalkan ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Mohon maaf ya kalau nggak bisa balas komentar satu persatu karena agak sibuk.